Nah, menurut Bapak, apa sih perundungan itu, Pak? Perundungan sering juga dibilang orang bullying gitu ya, termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Jadi penggunaan kekuatan fisik atau psikologis yang agresif gitu. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Teman SMA, selamat bergabung di podcast SMA. Bersama saya Elsie Eka Rahmawati. Saya bersama Pak Juanda selaku koordinator bidang peserta didik yang nantinya kita akan berdiskusi lebih jauh, Pak, tentang masalah perundungan. Apa kabar Pak Juanda? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Pak Juanda, ini masalah perundungan nih Pak, ini kan bukan sesuatu hal yang biasa ya Pak ya, juga bukan satu candaan. Ini perundungan ini suatu kondisi ketika korbannya ini sudah mulai terintimidasi, lalu dia larut dalam kesedihan, bahkan bisa sampai tingkat depresi. Ini topik yang sangat menarik yang seringkali diabaikan oleh sebagian orang dan menganggap bahwa ini masalah receh nih Pak, masalah yang kecil gitu. Nah, menurut Bapak, apa sih perundungan itu, Pak? Perundungan sering juga dibilang orang bullying gitu ya, termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Jadi penggunaan kekuatan fisik atau psikologis yang agresif gitu, yang ditujukan kepada pihak lain, yang mengakibatkan orang lain itu merasa terganggu, bahkan sampai terhina atau tertindas. Nah, itu yang dilakukan secara sengaja maupun berulang. Itulah dikatakan perundungan. Ya, diantara itu. Iya. Yang termasuk perilaku perundungan tuh apa aja, Pak? Yang dalam perundungan itu, perilaku itu bisa berupa kontak fisik langsung ya, atau mungkin juga perlakuan yang dilakukan dengan verbal, non-verbal misalnya. Non-verbal pun bisa langsung atau tidak langsung. Nah, kontak fisik langsung itu contohnya mukul gitu ya, mendorong, bahkan sampai kalau di level terendah itu kan menggigit, menjambak. Kalau ada hal-hal seperti itu dikatakan kontak fisik langsung. Nah, kemudian yang kalau verbal itu mengancam, mempermalukan, merendahkan, menyebabkan orang lain yang terhina gitu ya dengan gosip-gosip. Nah, kemudian yang non-verbal langsung itu misalnya melihat dengan orang sinis gitu. Itu juga termasuk ya. Kalau kita lihat ada yang meledek dengan menjulurkan lidah, kalau di anak-anak itu mengejek gitu ya. Nah, kemudian non-verbal tidak langsung, itu kita mendiamkan seseorang dengan sengaja atau dengan cara maksud mengucilkan, itu juga begitu. Itu diantaranya, termasuk nanti ada pelecehan seksual misalnya. Dan sementara itu. Bercanda itu termasuk juga Pak? Ya, bercanda kalau dia berulang mengakibatkan intimidasi, orang nggak bisa berbalas gitu ya, dan sifatnya terikat gitu, itu juga termasuk sebenarnya. Termasuk melabel orang itu juga ya Pak ya, walaupun kita belum kenal gitu. Baik teman SMA, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjut lagi dalam Cerita SMA. Teman SMA, kembali lagi dalam Cerita SMA. Nih Pak Juanda, kalau kita telusuri itu apa sih awal mulanya bisa terjadi perundungan, Pak? Ya, perundungan itu sering sekali dipengaruhi beberapa hal ya. Di antaranya masalah psikologis misalnya. Itu akibat anak frustasi, keinginan nggak tercapai, faktor-faktor kemiskinan gitu ya. Ada juga misalnya faktor biologis, pengaruh genetik itu, sistem otak atau kimia daripada darah. Nah, ini juga mempengaruhi faktor biologis tadi.
Nah, kemudian masalah jati diri. Jadi kelabilan seseorang remaja itu dalam hal mencari jati diri gitu. Nah, ini mempengaruhi itu. Ini banyak terjadi di sekolah-sekolah. Kemudian yang kita lihat sekarang itu masalah media. Media itu juga mempengaruhi karena ditiru oleh remaja sehingga dia berdampak kepada cara-cara anak-anak itu ya, mencoba. Dan tentu juga diantaranya faktor guru, karena hukuman dari guru mempermalukan siswa misalnya, itu berujung pada satu tindakan kekerasan, ya, berbalas atau apa terhadap teman gitu. Nah, yang saya lihat juga salah satu faktor adalah faktor keluarga. Gitu. Nah, keluarga ini mempengaruhi juga. Itu sementara. Yeah. Jadi mengapa nih Pak mereka saling membuli nih Pak? Karena kan biasanya nggak ada api ya Pak kalau nggak ada asap. Ya. Itu tadi. Jadi misalnya dia balas dendam ya. Balas dendam, saya sendiri dibully, saya harus membuli juga nih gitu kira-kira. Atau saya nggak suka dia misalnya. Terus diantaranya tadi pernah ada di awal bahan candaan tapi keterusan gitu. Dan dia berpikir bahwa ini hal yang biasa dilakukan orang, kenapa enggak mencoba membuli? Karena case dari 5.000 anak yang ditanya soal bully itu ya seperti itu diantara jawaban mereka. Ya. Lalu gimana nih Pak caranya menerapkan antara disiplin dan hukuman nih terhadap perilaku pembuli? Nah, memang kalau ditanya ini kita berupaya menerapkannya dengan apa yang disebut dengan disiplin positif gitu ya. Tapi bukan menghukum secara normatif yang betul-betul dilakukan di sekolah itu. Tapi teguran lisan pertama perlu dilakukan, kemudian teguran tertulis apa yang harus dilakukan mereka. Kalaupun ada tindakan sifatnya edukatif lah, jangan sifatnya respon yang keras gitu, mengakibatkan kepada fisik lagi terutama itu ya kita hindari lah kalau bisa. Dampak positifnya Pak terhadap sekolah ketika pemberlakuan hukuman disiplin itu Pak? Hukuman disiplin yang diarahkan dengan disiplin yang positif itu sekurang-kurangnya bisa mengurangi jumlah kekerasan di sekolah ya. Kemudian tentunya dampak positif yang lain, pengembangan karakter daripada anak ini ya lebih ke arah positif itu, tanggung jawab, kemudian ada social skill-nya, dan dampak yang lain ya hasil belajarnya mungkin bisa meningkat, berkurangnya perilaku yang negatif, dan guru tentunya dengan orang tua harusnya tahu cara-cara melakukan penerapan disiplin itu. Jadi nggak semena-mena juga gitu, di rumah, di keluarga juga itu ya. Itu diantaranya Mbak. Siapa saja nih Pak yang harus terlibat dalam pencegahan tindak kekerasan ini Pak? Ya, ini kalau ditanya itu sebenarnya memang semua ya, dari jenjang kita di kementerian, kemudian di provinsi, pemerintah lah dalam hal ini, tapi stakeholders juga harus terlibat gitu. Jadi sekolah itu siapa saja gitu, dari kepala sekolah, guru, kemudian yang di luar juga tuh keluarga, ya masyarakat terutama, karena dia keluar dari sekolah itu udah berhadapan langsung dengan masyarakat, jadi terlibat itu. Langkah-langkahnya seperti apa Pak? Pencegahan ini banyak cara dilakukan ya. Kalau di sekolah, di satuan pendidikan itu pertama memang harus menciptakan lingkungan yang positif dulu ya. Lingkungan yang positif, bagaimana terhadap kekerasan itu diminimalisir gitu. Membangun lingkungan itu tentu menjamin keamanan juga, menjamin keselamatan, kenyamanan anak-anak peserta didik di sekolah.
menyusun dan menerapkan prosedurnya. Jadi kalau anak tahu itu berbuat ini akibatnya ini, dampaknya ini, sanksi administrasinya ini dan seterusnya. Dan sekali lagi kerjasama antar semua pihak. Ya, betul Pak. Cara menanganinya nih Pak, cara menangani tindak kekerasan yang terjadi di sekolah misalnya. Nah, itu tadi barusan saja sudah saya sampaikan. Jadi bentuk tim tugas, bentuk tim itu, kemudian beri pertolongan pada korban ya, diberitahukan kepada semua siswa, ada sosialisasi gitu, diberitahukan, kemudian didokumentasikan bukti-buktinya, terus dengan harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan itu akan terjadi berulang-ulang. Jadi bikin mekanismenya, jadi pusat penanganan traumanya juga ada. Dan yang terpenting juga itu ada penghubung. Jadi anak itu bisa menghubungi siapa tanpa takut gitu. Tanpa ada hotline pengaduan gitu. Itu diantaranya. Lalu bagaimana Pak peran pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam menindaklanjuti perundungan ini Pak? Ya. Kan tadi di sekolah udah ada tim, di daerah juga harus bikin gugus tugas itu. Kalau ada tindak kekerasan ini cepat mereka ambil sikap ya, karena mengambil keputusan apa yang harus dilakukan di daerah dalam rangka mencegah tindak kekerasan itu. Nah, jadi kerjasama dengan pihak keamanan juga dipraktekkan itu dilakukan. Tentu sebelum diambil langkah-langkah itu ada sosialisasi lah gitu. Mengadakan informasi yang bagaimana caranya mencegah kekerasan di sekolah itu, semua pihak pada masyarakat. Tapi di satu sisi memang kalau dibuat anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus itu, itu di pusat sendiri kita sudah ada menerapkan satu instrumen ya yang kita bisa lakukan. Ya, sebagai indikator penilaian kita itu. Kemudian bersama provinsi, daerah, kita lakukan penyusunan bersama apa panduan yang mesti kita lakukan. Dan tentunya ada pihak yang diberi tugas untuk mengevaluasi terhadap bagaimana pembinaan, pelaksanaan, pencegahan gitu di lingkungan satuan pendidikan itu. Dan koordinasi ini penting antar instansi yang terkait. Jadi bukan hanya dari seolah-olah Dikbud ke Dikbud, tapi juga dengan instansi yang terhubung. Ya, termasuk peran orang tua juga itu penting sekali ya Pak ya. Oh iya, orang tua harus terlibat itu. Iya. Oke, teman SMA, ini bahasannya sangat menarik sekali dan perundungan ini termasuk ke dalam tindakan kekerasan. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di cerita SMA. Teman SMA ini melanjutkan topik bahasan tentang perundungan. Banyak sekali aspek yang harus kita bahas bersama. Ini salah satunya Pak Juanda nih tentang cyberbullying nih, perundungan digital nih. Sebenarnya apa itu Pak cyberbullying ini? Iya, wah ini makin meningkat ini, menarik karena ini penting juga nih Pak dibicarakan nih Pak. Iya. Jadi kekerasan nyata pada saat ini tidak hanya pada kondisi di fakta di sekolah seperti itu, tapi ada juga melalui dunia cyber gitu, yang dilakukan melalui teknologi digital gitu, terutama pada media sosial, di mana konten-konten yang diunggah di media itu menyebabkan korban kekerasan yang kita katakan melalui cyber itu mengintimidasi, kemudian mengancam gitu, sehingga orang mengalami luka psikis secara psikologi, dan ini menyebabkan korban yang diancam, dipermalukan di depan publik dunia nyata itu betul-betul susah
menghilangkan karena dia terekam dengan jejak itu. Ya, itu nggak akan hilang itu ya Pak ya, susah, jejak digital itu ya Pak. Ya, secara psikis langsung gitu. Iya, memang di zaman era digital ini semua apa-apa sudah modern sekali ya Pak. Jadi kita memang harus berhati-hati sekali komen di sosial media orang lain ya Pak ya. Ada istilah itu jempolmu harimaumu tuh Pak sekarang. Jadi bukan mulutmu harimaumu lagi, tapi sekarang sudah jempolmu harimaumu. Oke Pak Juanda, ini pesan-pesan nih Pak bagi siswa-siswa kita tentang perundungan ini, supaya perundungan ini tuh nggak menjadi harta warisan nih Pak, yang selalu dan terus-terus terjadi gitu Pak. Jadi kita harus ambil satu sikap dengan mengatakan bahwa bullying ini tidak baik ya. Jadi harus dihindari. Nah, perilaku bullying itu tidak bisa kita toleransi ya. Tidak bisa karena kita selalu gagal melihat bahwa perilaku bullying itu seolah-olah kita katakan bukan karakter yang permanen, tapi ini sebenarnya bisa kita ubah gitu. Ya. Karena bullying merupakan sebuah perilaku, tentunya dapat diubah, diganti dengan perilaku yang lebih positif. Jangan menggunakan hukuman. Itu yang sekali lagi saya ingatkan barangkali melalui kesempatan ini. Sekitar 20% siswa dalam perilakunya itu terlibat dengan siswa lain yang rasanya ini tidak realistis ya. Untuk mencari menanganinya itu bagaimana, itu kita sering melakukan hukuman. Ya, hukuman satu persatu pada anak. Sehingga para siswa yang terlibat dengan kondisi bullying ini mendapatkan perubahan perilaku. Jadi sebagian besar mereka mulai menerapkan perilaku positif gitu ya, membentuk iklim sekolah yang lebih baik. Ini setelah mendapat treatment dari kita. Itu diantaranya. Kemudian kalau seandainya dikatakan bagaimana teknik nanti mengurangi bullying, itu bisa kita coba kendalikan emosinya, ya. Kemudian berupaya untuk berkomunikasi secara efektif. Kalau ada hal-hal yang kira-kira perlu diskusi, harus kita ajak berdiskusi gitu. Nah, ini peran guru sangat kita tuntut untuk aktif mengetahui personal demi personal gitu ya. Itu diantaranya. Jadi jangan takut duluan ya Pak ya. Biasanya kan anak-anak takut duluan tuh Pak ke ruang kepala sekolah atau ke ruang guru BK gitu. Mereka anggapnya bahwa itu mereka ada masalah gitu Pak. Jadi kita kasih ruang fisik, ruang untuk mereka, kita posisikan bahwa mereka sejajar, bisa boleh berkomunikasi ya, terkait dengan hal-hal yang baik yang bisa berkembang. Itu yang harus dilakukan. Baik teman SMA, perilaku bullying ini memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ini perlu effort, perlu kerja keras juga dari pendidik, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. So, mulai sekarang please ya, stop bullying. Terima kasih Pak Juanda yang telah menyampaikan topik perundungan di podcast Cerita SMA kali ini. Saya Elsia Karahmawati undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast selanjutnya. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA.